teman-teman dari Komisi 4 dengan Pak Sekjen, para Dirjen yang saya hormati. Permasalahan selalu hampir sama ya, pertanian, perkebunan itu di seluruh Indonesia semestinya. Yang tadi sudah dipaparkan oleh beberapa teman-teman, mungkin salah satu juga antara perkebunan besar sama perkebunan rakyat misalnya, ya kan. Saya punya kakak Johan tadi ada bisik, lupa bicara, saya wakilin untuk kalau izinkan tentang gula misalnya. Jadi perkebunan rakyat mereka ada gula, tetapi yang dijual itu adalah sudah di labelingnya adalah perusahaan-perusahaan swasta yang besar. Jadi tapi di dalamnya itu bukan gula dari para petani kita, seperti itu. Jadi semestinya kalau itu lama kelamaan di Indonesia ini, semestinya Indonesia ini keunggulan kita adalah pertanian. Tetapi lama kelamaan kita ini anak-anak milenial, generasi kita nih terus menerus kalau begini terus tidak akan mau jadi petani. Tidak ada mau back to village, ke desa. Jadi terus yang berikut juga adalah tentang ke pemasaran. Tadi yang integrasinya tidak punya. Jadi masing-masing sektor itu kan kayak Kementerian Pertanian ini hanya bisa cuman di hulunya saja. Tapi kan hilirnya itu harus dapat, Pak. Kalau nggak kan kita selalu cuma fasilitas, tetapi habis itu nggak ada ekonomi, perputaran ekonomi di masyarakatnya. Jadi saya rasa makanya izinkan saya balik lagi contohnya NTT karena saya di situ. Untuk NTT-nya sendiri, karena tadi saya cukup sedih pimpinan di situ tadi. Program yang sampai Juni NTT tidak termasuk. Insya Allah yang berikut itu ada NTT-nya selalu di situ karena saya duduk di sini untuk melihatnya. Kalau nggak saya lapor Pak Gubernur. Yang untuk peternakan dulu, Pak Dirjen, kami di NTT ini keunggulannya bukan hanya pertanian, perikanan, juga peternakan seharusnya. Tetapi saya belum melihat di NTT kalau untuk lahan sama alamnya itu mendukung sekali. Hanya kami kekurangan kayak seperti bibit-bibit unggul, ya kan. Kami di NTT itu mungkin sekarang banyak sekali bibitnya adalah sapi Bali. Tetapi kami semestinya di Sumba itu ada namanya sapi ongol yang memang sekarang sudah hampir punah nih. Sedangkan kalau sapi ini kan penjual sapi, saya kan pengusaha, sapi Bali dia berat gedenya sama. Tapi beratnya itu pasti sapi ongol lebih berat dan duitnya lebih banyak di situ. Seperti itu. Jadi mungkin kami di NTT minta perhatian untuk bibit-bibit yang unggul dan memang salah satu kendala kita adalah untuk ekspor keluar. Karena kita memang konsumsi untuk di NTT sendiri kami adat itu daging, entah dia babi atau sapi pasti kita secara adat aja dan tiap hari orang NTT itu jarang makan sayur, dia makannya daging gitu loh. Tapi kan kita juga mau bahwa unggulan-unggulan kita itu bisa diekspor keluar, tetapi kita dari NTT tidak bisa untuk keluar, harus melalui Surabaya dan untungnya berarti di tempat lain bukan di provinsi kami, ya kan. Nah itu kan perlu integrasi kepada yang lain, tetapi kami dari Bapak mungkin minta perhatian bibit-bibitnya. Dan untuk perkebunan, saya sebagai ketua PKK kadang memang kami punya kesulitan. Ini berlaku untuk PKK se-Indonesia saya yakin. Kami PKK ini mempunyai pasukan tenaga itu sampai Dasawisma dengan gratis Pak, kami dipakai semestinya. Tetapi kami tidak punya fasilitas. Kami hanya punya hati dan tenaga, tetapi tidak mempunyai fasilitas. Selalu kami harus nebeng dari dinas-dinas. Dan kita ini sudah rahasia umum bahwa kalau dinas ini kan kadang-kadang susah ya, nggak ada untungnya membuat dinasnya pribadi dan kita tidak digubris seperti itu. Kemarin saya ngomong Pak Sekjen, Pak PKK ini bagaimana saya perjuangnya bukan hanya untuk NTT, untuk seluruh Indonesia punya PKK, ya kan? Yang kami membutuhkan fasilitas seperti, karena kami kan punya memprogram hatinya PKK, pekarangan kami harus dimaksimalkan untuk apa? Intinya kami adalah untuk ketahanan pangan mandiri mereka. Jadi situasi apapun mereka bisa hadapin, apalagi perempuan Pak, gitu loh. Perempuan itu mohon maaf para bapak-bapak, perempuan itu kan tangguh sekali seperti itu. Dan apalagi khususnya di NTT, saya berharap bahwa ada bibit-bibit dan fasilitas itu yang datang memang melalui PKK. Tapi kalau saya suruh
Kelompok tani wanita bisa Pak, yang kemarin Bapak bilang itu. Tetapi kan kembali lagi kami harus mendaftarkan itu melalui dinas. Dan itu ya kebetulan saya istri gubernur, jadi saya bisa telepon kepala dinasnya itu. Tetapi di yang lain belum tentu bisa fasilitasnya. Nah itu dia kelompok-kelompok yang baru. Kalau nggak dia lagi yang ada di daftar dinas aja. Dinas kan paling males untuk ngecek kelompok-kelompok mana yang ada baru yang bisa diorbitkan. Milenial juga Pak, karena termasuk NTB sama NTT dengan yang lain mungkin sekarang TKI ini yang anak-anak muda ini pada kembali gitu loh. Nah mereka ini kalau mereka nggak tahu kalau bahwa bisa cari duit itu ekonomi itu melalui pertanian karena tangan kotor, dan padahal kalau misalnya kita bukan hanya ajarin, fasilitasin dan menjadikan mereka entrepreneur, mungkin nanti itu di ini kali ya, SDM kali ya, yang saya minta untuk bisa kalau melalui dinas saya sulit Pak, apakah boleh saya coba perjuangkan melalui PKK lembaga ya. Sedangkan kalau PKK itu 2015 kami udah disahkan oleh Pak Jokowi bahwa kami memang sudah itu memang kami dinasnya itu di dinas PMD seperti itu. Nah yang berikut adalah ya satu lagi adalah tadi Pak Dirjen bilang bahwa kelor. Setahu saya, koreksi kalau saya salah, di seluruh dunia pohon kelor terbaik itu 2 tempat. Satu adalah Spanyol, satu lagi adalah Nusa Tenggara Timur, yaitu kami. Kami ini kelor ini kemana-mana dan tumbuhan itu cocok banget karena kami panas banget, seperti itu, dan gampang banget, iya kan. Tetapi kami ini ya itu mungkin pertanian perkebunan cuma bisa bilang kami ya bibitnya aja. Kalau bibit kami udah banyak Pak. Masalahnya itu bagaimana cara untuk ini, karena gizi terburuk di Indonesia NTT salah satu termasuk, stunting tertinggi NTT salah satu. Padahal tanaman ini nih bisa memberantas gizi buruk dan stunting seperti itu. Tapi kan kami PKK sekarang memang kami dekranasnya PKK saya lakukan semuanya, bukan hanya sosialisasi tapi dijadiin sabun kelor, coklat kelor, kopi kelor, semuanya berhubungan kelor karena tujuan Pak Gubernur adalah menjadikan NTT menjadikan provinsi kelor. Nah saya minta perhatiannya tentang di kelor itu seperti dari hulu sampai hilirnya semestinya Pak. Nanti kalau Bapak berkenan, saya bisa dari dinas berikan Bapak atau kelompok mana yang kita bikinin pilot project, ya kan. Nanti kan Bapak mungkin di kementerian ini, tapi di kementerian lain, biar saya masuk lagi ke kementerian lain supaya pengelolaannya dan segala macam seperti itu, ya kan. Berhubung karena istri gubernur jadi boleh kan ke kiri kanan seperti itu. Yang terakhir, baik, yang 3 menit. Baik, terakhir pimpinan, yang tadi ada program di SDM yang tentang wirausahaan muda untuk NTT. Mohon maaf, kami butuh sekali karena orang NTT mohon maaf sekali, saya harus bilang bahwa mereka punya otak entrepreneurnya tidak ada. Sedangkan kami butuh itu untuk hanya dilatih. Jadi saya minta untuk kementerian ini para dirjen bersinerginya, latih, fasilitasi, iya kan. Terus untuk nanti buka pangsa pasarnya itu yang kita punya kendala kan. Saya buka pasar di perdagangan dan perindustrian seperti itu. Jadi hulu sampai hilir ini dapat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pimpinan. Terima kasih.